Pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Baik, seperti biasa sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita menyerahkan diri di dalam nama Tuhan. Nama Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam lagu dan doa? Saya, Pak. Ya, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi satu lagu yang berjudul Dua Orang Tiga Ya. Dua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Baik, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, saya absensi dulu ya. Iya. Atas nama Andreas dulu, Hadir, Pak. atas nama Didikmat Warubut, Hadir, Pak. atas nama Delvina Warubut. Hadir. Hari ini materi kita hari ini adalah mengenai sumber angin. Sumber angin tentu sudah berbeda dengan materi kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Oh ya, silakan berdiri. Mengenai lingkungan bersih adalah yang jauh dari kondisi yang menimbulkan penyakit, yang terwujudnya lingkungan sehat. Iya, tepuk tangan buat sini sih. Yang ada di materi kita sebelumnya itu adalah mengenai lingkungan bersih, yang jauh dari lingkungan kondisi yang menimbulkan penyakit. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai sumber angin. Tujuan daripada materi kita hari ini adalah siswa mampu menerapkan dan mencoba sekaligus mempraktekkan bagaimana itu membuktikan yang namanya sumber angin pada suatu benda. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai arti daripada sumber energi, kira-kira siapa yang tahu arti dari energi itu? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri. Sumber energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat si Didikmat dulu. Ya, jadi sumber energi itu adalah sesuatu yang sangat melekat pada setiap aktivitas kehidupan. Jadi misalnya kita pada saat ini kita sedang belajar, tentu kita membutuhkan yang namanya sumber energi. Begitu juga pada makhluk-makhluk lain, misalnya tumbuhan, hewan, begitu juga pada benda-benda tertentu. Itu membutuhkan yang namanya sumber energi. Secara sederhana, energi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut mempunyai atau mampu menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada benda-benda tertentu yang membutuhkan yang namanya sumber energi. Ya, salah satu contoh benda yang membutuhkan sumber energi adalah salah satunya kincir angin. Nah, itu adalah dia membutuhkan sumber energi ketika dia berputar, misalnya seperti baling-baling pesawat, seperti kipas angin. Nah, di situ membutuhkan namanya sumber energi. Sumber energi yang dibutuhkan di situ adalah sumber energi air. Nah, itu dia. Baik, contoh-contoh lagi selain dari kincir angin tadi adalah atau macam-macam dari sumber energi adalah contohnya ada sumber energi angin, sumber energi listrik, kemudian sumber energi pneumatik, dan masih banyak lagi. Itu contoh-contoh sumber energi. Kemudian energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pada kehidupan sehari-hari kita biasa melakukan berbagai kegiatan. Semua kegiatan tersebut memerlukan energi. Energi disebut juga tenaga. Jadi makin banyak kerja yang kita lakukan, makin banyak tenaga yang kita keluarkan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita melakukan berupa aktivitas, tentu kita membutuhkan namanya sumber energi. Semakin banyak kita bekerja, semakin banyak tenaga atau kekuatan yang kita keluarkan.
Itu dia. Jadi mau kita kerja di ladang, mau kita kerja di sekolah, di rumah, tentu kita membutuhkan yang namanya sumber energi. Baik, sebelum saya melanjutkan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana bentuk kincir angin? Iya, mantap sekali untuk kincir angin ya. Jadi salah satu contoh tadi dari salah satu benda yang membutuhkan sumber energi. Baik, sebelum saya menjawabnya, kira-kira ada yang bisa menanggapi pertanyaannya? Saya Pak. Ya, silakan. Kincir angin adalah berbentuk baling-baling seperti baling-baling pesawat dan kipas angin. Iya, tepuk tangan buat si Pilisa. Nah, itu dia. Jadi, bagaimana itu bentuk kincir angin? Nah, seperti yang dijelaskan oleh si Pilisa bahwa berbentuk kincir angin itu adalah berbentuk baling-baling seperti baling-baling pesawat dan baling-baling atau kipas angin. Ya, jadi contohnya di sini ada contoh. Ini adalah berupa contoh daripada kincir angin. Nah, dia berbentuk seperti ini. Ini adalah contoh daripada kincir angin. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 30. Sudah dibuka? Sudah. Nah, di situ ada tes formatif sebanyak 20 soal mengenai sumber energi dan silakan dikerjakan. Minggu depan kita kumpul. Tugas pertama. Tugas yang kedua adalah kita membuat atau mempraktekkan kincir angin. Jadi minggu depan kalian semua harus hadir dan membawa alat-alat untuk membuat kincir angin. Alat-alat yang kalian bawa adalah 1 gunting, 2 kertas, 3 lem, 4 jarum, pentul. Itu dia ya. Jadi minggu depan kita langsung praktikkan bagaimana itu salah satu benda yang membutuhkan sumber energi. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka kita simpulkan apa materi kita hari ini. Jadi simpulan dari materi kita hari ini adalah mengenai sumber energi, di mana apapun aktivitasnya kita selalu membutuhkan yang namanya sumber energi. Baik itu tumbuhan maupun binatang, benda-benda tertentu, apalagi kita makhluk hidup manusia membutuhkan yang namanya sumber energi. Itu sebagai kekuatan dan menikmati kita untuk melakukan aktivitas setiap hari. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, minggu depan materi kita selanjutnya adalah mengenai keanekaragaman hayati. Jadi silahkan baca bukunya. Minggu depan kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Ya. Kemudian untuk siswa-siswi kami tetap semangat belajarnya, dikerjakan tugasnya, silahkan baca buku dan disiplin tetap hadir di sekolah. Baik, sebelum kita mengakhirinya seperti biasa kita menyerahkan diri di dalam nama Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam melakukan doa? Saya Pak. Ya, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi satu lagu yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan Tiga ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan. Inilah doa yang tidak sempurna, sempurnakanlah menuju dalam menjadi penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Silakan kembali ke belakang. Sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Selamat pagi, Yahoo!